Jadi bagi Anda yang mungkin belum pernah datang ke ACE pertama kali tahun kemarin ya, itu saya cerita sedikit mengenai background keluarga saya yang menurut saya nggak layak saya ceritakan di depan ribuan orang, tapi saya ceritakan juga dan saya sangat lega gitu ya, akhirnya saya bisa tell the story. Saya lahir di keluarga yang sangat-sangat sederhana, ya Bapak Ibu ya. Papa saya married 3 kali, ya. Dan kalau Anda di sini semua, saya nggak akan ulang cerita saya. Anda harus datang ke ACE lain kali kalau mau dengar cerita itu. Saya akan cerita sesuatu yang baru, jadi beruntung Anda bisa hadir malam hari ini. Okay? Jadi saking susahnya Bapak Ibu, ya di rumah kita itu dinamai Kampung Bebek Jakarta Barat. Ada yang tahu Kampung Bebek? Tahu. Tahu? Pernah tinggal di situ? Ada yang pernah tinggal di situ? Mungkin ada tetangga saya? Oh nggak ada ya? Teman. Jadi saya tinggal di Kampung Bebek, rumahnya sangat kecil. Tiap hari itu Bapak Ibu ya, itu kalau orang jual biogreen karena produk segala macam, saya akhirnya akan share kenapa saya bikin biogreen. Karena saya pernah di kondisi yang sangat-sangat sulit Bapak Ibu. Tiap hari yang namanya rumah itu berantem terus, air mata terus, tangisan terus. Siapa yang di sini pernah minum baygon Bapak Ibu? Angkat kaki. Ya, saya pernah minum Bapak Ibu. Tapi bukan minum sendiri, ya. Tapi diminumin sama ibu saya. Anda nggak percaya, Anda boleh cross check ke papa saya yang kenal, silakan tanya. Tapi bukan mama kandung, tapi mama tiri ya. Karena ekonomi susah sekali Bapak Ibu. Berantem terus setiap hari di rumah tuh ribut terus, berantem terus. Dan menurut saya kalau rumah tangga udah lama mungkin seksualnya sudah kurang karena dulu nggak ada biogol. Ya. Kalau sudah tidak ada seksual di dalam keluarga biasanya sudah kurang-kurang gitu harmonis, ya. Tapi kalau uangnya banyak biasanya aman Bapak Ibu rumah tangga. Setuju? Bersetuju? Bukan yang lain ya, bersetuju ya. Ya jadi susah sekali Bapak Ibu ya, di tiap hari di rumah tuh berantem air mata tangisan, berantem air mata tangisan. Mama saya pisau itu udah setiap hari, piring terbang UFO setiap hari ada di rumah saya ya. Dan buat saya itu adalah masa lalu yang if you say you're poor, gak bisa sukses, miskin, gak punya teman, gak bisa sukses, Anda harus dengerin cerita saya deh. Saya kalau bikin buku mungkin Anda harus benar-benar harus beli semua ya. Diminumin baygon Bapak Ibu. Ya, jadi saya sudah 2 kali hampir go away. Saat kecil, mama kandung saya, sebelum ini mama tiri saya cerita yang kasih saya minum baygon, mama kandung saya, ini saya ukuran segini Bapak Ibu. Dikali mama kandung saya pengen buang saya. Papa saya bilang kalau lu buang anak itu, kepala lu hari ini juga nggak akan ada di badan lu lagi. Saya cross check cerita ini ke semua, ke nenek saya, ke paman saya, dan itu semua cerita benar Bapak Ibu. Betapa waktu saya kan SMP, betapa saya tuh gitu kan, so poor, sangat miskin, sangat susah hidupnya gitu. Makanya kalau orang bilang uang, punya uang, orang sombong, punya uang, akar dari segala permasalahan. Saya bilang nggak punya uang Bapak Ibu, akar dari segala permasalahan. Gak punya uang, akar dari segala kejahatan Bapak Ibu. Makanya waktu saya bikin biogreen, ya saya waktu itu saya SMP, saya juga pernah dimaki-maki sama papa saya di depan teman saya Bapak Ibu, dibilang papa lu ini udah miskin, lu jadi orang harus tahu diri dikit gitu. Nah omongan itu Bapak Ibu di sekolah tuh jadi bulan-bulanan terus sama teman-teman saya. Papa lu udah miskin, papa lu udah dibully kalau di Amerika namanya. Siapa yang pernah dibully? Ada yang korban dibully, sama saya, tenang Bapak Ibu, you are with me, oke? Okay? Dibully Bapak Ibu, betapa di dalam hatiku nangis, teriak, pingin ngelawan Bapak Ibu, tapi nggak bisa apa-apa. Ya beruntung waktu itu saya banyak baca buku, saya banyak majalah, saya lihat orang sukses tuh bisnis apa sih rata-rata gitu. Saya kok ingin tahu Bapak Ibu, ya, oh ternyata rata-rata bisnis sukses, orang sukses itu bisnis ya kalau nggak hotel, properti, tapi rata-rata properti. Jadi saya memutuskan untuk saya satu hari saya mau bisnis properti. Saya mau jadi pebisnis properti. Tapi mau bisnis properti perlu modal, betul? Mau punya modal nggak bisa kerja sama orang.
Sorry yang Anda masih bekerja pada hari ini, tidak bermaksud menyinggung Anda atau menyindir Anda. Tapi waktu itu saya masih kecil, saya udah sadar Bapak Ibu. Mau sukses, mesti bisnis properti. Udah itu aja deh. Gak ada yang di pikiran saya yang lain. Mau bisnis properti, mesti punya modal. Setuju? Apalagi sekarang properti tambah mahal, tambah mahal, tambah mahal, tambah mahal. Mau punya modal, mesti bisnis. Gak bisa kerja sama orang. Makanya umur 16 saya udah nggak pernah kerja sama orang. Mulai bisnis jual tab, jual audio, jual lampu xenon. Dulu Anda tahu lampu xenon ya? Cuma belum jual diri aja Bapak Ibu. Semua udah saya jual. Kalau jual diri laku nggak? Cuma belum jual diri aja ya, kan udah semua saya jual. Pada berani bayar berapa? Logikanya sederhana Bapak Ibu. Kalau kita mau bisnis properti, kita mau kumpulin uang 2M, 3M lah. Misalnya, waktu itu nggak sebesar itu. Kita harus punya modal ya, betul nggak? Terus kalau kita kerja, kan kita lihat dong berapa yang kita tabung, berapa yang kita cicil, betul nggak? Betul atau betul? Nah gimana? Semangat banget. Gimana mau nabung gitu? Sedangkan cicilan aja tuh lebih besar daripada penghasilan gitu kadang-kadang. Terus kalau lagi ada masalah, ada yang sakit, keluarga pinjam duit lagi, tambah banyak lagi hutang. Bukannya nabung malah hutang gitu. Penyakit dari zaman dulu sampai zaman sekarang, hutang. Betul atau betul? Betul. Hutang kartu kredit, hutang segalanya. Saya berpikir, bisnis apa ya yang bisa membuat orang berubah kalau tidak punya modal yang besar? Dan waktu itu umur 16 Bapak Ibu, beruntung saya join bisnis network marketing. Makanya hari ini Bapak Ibu, saya memutuskan untuk membuat bisnis network marketing dan visi saya cuma satu. Saya ingin saat orang mendengar kata-kata BioGreen, maka orang akan ingat. Saat orang mendengar kata-kata network marketing, maka orang akan ingat bahwa pesan itu adalah BioGreen. Kenapa harus networking? Saya cerita sedikit. Kenapa harus networking? Karena networking modalnya kecil, penghasilannya tak terbatas. Dapat penghasilannya juga bukan dari hasil tipu orang, tapi dari hasil jualan, dari hasil berjaringan Bapak Ibu. Karena logikanya sederhana. Kalau saya kerja gaji saya 10 juta per bulan, saya kerja 1 hari 8 jam, berarti kan gampang perhitungannya. 8 jam kali 5 hari, betul? Kali 4 minggu sama dengan 10 juta per bulan, betul? Berarti ini kalau dikali semua dibagi 10 juta, ketahuan per jamnya berapa saya, nilainya diri saya. Betul? Nah kalau kita bisa melipat gandakan jamnya ini, berarti kan penghasilannya bisa naik. Betul atau betul? Nah cara melipat gandakan jamnya ini bagaimana? Ya harus dengan menggaji karyawan lebih banyak, betul? Tapi yang unik di bisnis jaringan, kita tidak perlu menggaji karyawan Bapak Ibu. Tapi jam kita, tadinya kita kerja 8 jam. Kalau saya punya jaringan 1000 orang di bawah saya, masing-masing kerja 8 jam, berarti saya punya 8000 jam per hari. Masuk akal nggak? Jadi penghasilan saya bisa naik gitu. Padahal modalnya tetap kecil. Makanya kalau hari ini saya disuruh sharing soal properti, saya akan sharing, tapi properti perlu modal. Dan saat saya ngomong modal, Anda pasti akan, ntar dulu deh, gue belum punya segitu. Jadi saya tidak fanatik Bapak Ibu, bisnisnya mau BioGreen, mau apa, silahkan, gak apa-apa. Yang penting bisa merubah hidup Anda dari A ke B, apapun bisnisnya, I'm fine. Tapi yang saat ini saya lihat yang paling bagus, bisnis dengan modal kecil, jualan halal, adalah bisnis jaringan. Jadi bagi Anda yang baru, apa sih bisnis jaringan? Bisnis yang bisa merubah orang dengan modal yang sangat kecil Bapak Ibu. Saya ketemu bisnis jaringan, disitulah saya mulai ngumpulin modal Bapak Ibu. CNI bisnis saya yang pertama. Jangan direkam. Bisnis saya yang pertama adalah bisnis jaringan itu. Kemudian kumpulin modal. Saat kita udah punya modal yang lebih besar, kita bisa main bisnis yang lain. Jadi network marketing Bapak Ibu, saya nggak fanatik lah sama bisnis network marketing. Saya bilang network marketing batu loncatan kita ke bisnis yang lain gitu. Setuju? Yang di belakang leader-leader setuju? Jangan selamanya di bisnis network marketing itu nggak benar Bapak Ibu. Kalau kita udah punya modal, kita nggak kerjakan yang lain lagi, betul nggak? Kerjakan yang lain lagi, punya modal, gulung lagi. Akhirnya perusahaannya ada 10, ada
ada 9, ada 8, ada 7 dan seterusnya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya, dari tahun depan saya sangat excited ya, karena saya mau buka usaha baru. Semua juga dari network marketing lah. Kalau diusut-usut gitu ya. Makanya kenapa kalau Anda tanya saya kenapa saya mendirikan network marketing, karena saya tahu kalau kita modal kecil, cuma modal mau kerja, hanya bisnis network marketing yang bisa merubah hidup orang dari A ke B, dari B ke C, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Donald Trump waktu ditanya, kalau kamu bangkrut, kamu bisnis apa? Saya nggak bisnis network marketing. Audiensnya ketawa semua Bapak Ibu. Orang gila katanya bisnis network marketing kalau lu bangkrut. Terus dia bilang apa? Makanya kamu duduk di situ, saya duduk di sini. Yes? Oke? So itu sedikit sharing tentang saya, kenapa saya membuat bisnis network marketing. Karena saya merasa bisnis ini bisa merubah hidup orang, Bapak Ibu. Betul-betul bisa merubah hidup orang. Dan saya sudah cukup, tanda kutip, menangis dalam hati saya melihat keluarga saya yang seperti itu, melihat dibully-bully sama teman, ya. Terakhir yang bully saya lagi naik Ferrari, saya lihat dia masih jalan kaki. Wow. So life is beautiful, Bapak Ibu. Ya Tuhan adil kok. Kalau kita mau kerja, Tuhan pasti bukain jalan. Okay? Dan hari ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya di BioGreen selama 2 tahun. Kita adalah bisnis satu-satunya Bapak Ibu yang membuka seluruh accounting kita belak-belakan kepada leader kita. Jadi kita ada meeting khusus dengan leader untuk membahas berapa sih BioGreen dapat duit, omsetnya berapa, bayar orang berapa, nabungnya berapa, rugi atau enggak rugi. Kita adalah satu-satunya perusahaan mungkin di planet ini yang melakukan hal ini Bapak Ibu. Tidak ada satupun perusahaan yang mau terbuka. Karena saya bukan public company, saya tidak harus membuka laporan keuangan saya kepada siapapun, betul? Tapi Anda boleh tanya dengan leader-leader namanya One BioGreen. Ada One BioGreen hadir di sini? Oh ya, Anda bisa lihat di belakang, Anda bisa cek mereka. Ini beberapa duduk di depan. Saya orangnya sangat fair. Kalau kita harus bangkrut, saya akan bilang, kita mau bangkrut nih. Mau gimana? Karena buat saya, Anda adalah pemilik perusahaan ini. 95% payout dikembalikan kepada Anda. 95% saya kembalikan kepada Anda. Makanya kita ada satu meeting khusus untuk membahas bagaimana nih omset turun, payout naik, bagaimana nih. Kalau mau bangkrut pun saya akan bilang, kita mau bangkrut nih, mesti gimana nih? Atau mau bonus Anda dipotong, atau mau naikin harga barang misalnya. Bukan berarti naik harga barang bangkrut, bukan. Karena pabrik setiap tahun naik harga barang. Oke, kalau saya naik harga barang, Anda ketakutan gitu ya. Tapi saya hanya sharing aja gitu loh. Kita adalah BioGreen, adalah satu-satunya perusahaan di planet ini, mungkin saya bisa klaim, yang membuka laporan keuangan kita secara gamblang kepada leader-leader. Supaya leader-leader tahu kondisi keuangan perusahaan ini sehat atau sakit. Karena buat saya BioGreen adalah perusahaan ke berapa? Ada ingat? Ke-9. Jadi saya tidak akan menutup-tutupi, karena ingat, saya membuat perusahaan ini adalah untuk membantu teman-teman saya yang pada saat itu juga lagi kesusahan. Dan saya nggak bisa ajak mereka ke properti saya karena ini perlu modal. Saya bilang sama mereka, BioGreen jadikan batu loncatan. Saat lu udah punya kondo 20, lu sewa-sewain, lu kerjain ini for fun, bukan untuk cari uang lagi. Jadi malam hari ini nggak usah pikirin apapun Bapak Ibu. Coba Anda malam ini renungkan, pikirkan apakah bisnis ini bisnis yang tepat untuk Anda. Tapi saya rasa impian, kita semua punya impian Bapak Ibu. Saya menangis untuk impian saya benar-benar nangis tiap malam pingin papa saya bahagia, nangis pingin punya rumah ada kolam renang. Kalau